dalam hitungan umumnya kan. Tapi kalau hitungan Sultan Agung zaman dulu itu 5. Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing, itu kan 5. Jadi hitungannya itu kalau hari-hari dalam kalender Jawa itu 5 hari. Maka ketemunya 1 bulannya itu 35 hari. 1 8. Jadi kalau jumlah bulannya rata-rata sepakat karena itu yang menciptakan Allah. Tapi kalau jumlah hari dalam sepekan itu bermacam-macam. Itu tradisi manusia mempengaruhi. Nah, dalam 1 hari dalam 1 minggu itu Allah mensyariatkan ada hari spesial. Hari spesial untuk manusia berzikir, manusia mengingat Allah dan menambah asupan rohani. Setiap 1 minggu sekali. Jadi 1 minggu sekali itu orang harus mengaji gitu. Harus mengaji, mendapat siraman rohani, mendapatkan pengetahuan sehingga jiwanya itu tidak kering. Kan tubuh itu memerlukan asupan gizi, sama jiwa juga membutuhkan asupan gizi, asupan nutrisi. Apa asupannya? Di antaranya adalah ilmu pengetahuan. Zikir kepada Allah itu asupan gizi bagi jiwa. Kelihatan kalau orang yang suka berzikir, jiwanya akan lebih tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Barang siapa yang suka berzikir, mengingat Allah setiap saat, itu hatinya akan lebih tenang, jiwanya menjadi tenang, orang merungsung. Nah, hari apa yang Allah syariatkan untuk sama-sama mengingat Allah? Itu masuk di surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang beriman, jika kalian dipanggil untuk melakukan sholat Jumat, sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi hari Jumat itu hari spesial untuk orang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, sehingga tinggalkanlah jual beli. Wadarul baik. Nah, jadi sejak awal Allah itu menyuruh hari Jumat, hari yang dispesialkan untuk berzikir. Kita kan terbiasa hari Jumat itu kita menambah siraman rohani dari khotib kan. Khotib memberikan ceramah, kemudian kita sholat. Seorang-orangnya orang beriman mendengarkan pengetahuan agama pada hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat ada orang gelem sholat, ya bisa. Orang gelem ngaji, orang gelem sholat Jumat, orang gelem ngrungokno khutbah, ya bablas. Nggak dapat siraman rohani. Nah, itu ada sejak zaman dulu, bukan baru. Jadi hari Jumat, hari spesial itu bukan hanya untuk umat Muhammad, bukan, dari dulu. Nah, tapi sifat manusia itu kan begitu. Jadi pada zaman Bani Israel dulu, orang-orang Israel itu kan memang sebagaimana saya sering ceritakan, mereka kan suka barelo, suka sakar PDW, suka merubah-rubah. Allah kasih kesempatan hari Jumat itu untuk berzikir, untuk menambah asupan rohani. Dilalah pekerjaannya itu hari Jumat numpuk gitu. Ini hari Jumat numpuk, ada saja alasannya. Sampai kemudian ketemu bahwa jangan hari Jumat lah, kita bisanya hari Sabtu saja. Jadi Jumat kita beribadah itu nggak masuknya hari Sabtu. Kami pengennya hari Sabtu. Itu ulah orang Israel. Paham ya? Jadi Allah syariatkan itu hari Jumat. Jadi dulunya hari Jumat karena kitabnya
Jelas di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Kitab Taurat pasti begitu. Saya dulu kan sempat begini. Oh, jangan-jangan dulu itu hari Sabtu memang. Kemudian dinasah oleh Allah. Diganti menjadi hari Jumat. Atau diganti menjadi hari Minggu. Kan tiga agama besar ini berbeda. Kalau orang beriman kita itu orang Islam itu hari Jumat, orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Minggu, hari besarnya, hari mereka berzikir kepada Tuhannya itu. Padahal aslinya Jumat. Kenapa ketahuan? Karena kalau ada sebuah penggantian klausul perundang-undangan, itu pasti Allah sampaikan. Kayak gini lah, saya minta Ustadz Apip tolong nanti bikin rica-rica bebek ya. Saya yang memberi perintah, yang mesti ngongkosi barang ya. Kemudian saya berpikir, kayaknya bebek kurang cocok nih, lebih baik ayam saja. Menasah namanya kan, saya mau mengganti tadinya dari rica-rica bebek menjadi rica-rica ayam. Kan saya yang akan ngomong lagi, Ustaz tolong diganti, jangan bebek deh, ganti saja rica-rica ayam. Itu nasah itu mengganti sebuah undang-undang, mengganti sebuah perintah. Yang mengganti siapa? Yang mengganti ya sahibus syariah. Siapa? Allah. Di mana ketahuannya? Di Al-Quran akan disampaikan. Jadi nasah itu bukan sesuatu yang karangan, tiba-tiba. Bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kayak gini. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah engkau nikahi mantan-mantan ibumu. Janganlah kau nikahi istri-istri dari bapakmu. Kita punya bapak nih, punya banyak istri. Bapaknya meninggal, ibu tiri, jangan kau nikahi, tidak boleh. Walaupun masih muda. Walaupun masih muda. Illa maqad salaf, kecuali orang zaman dulu. Artinya apa? Kalau zaman dulu boleh. Zaman dulu boleh. Kemudian Allah nasah ganti. Menjadi tidak boleh. Pas disebutkan illa maqad salaf, kecuali zaman dulu. Paham ya? Karena yang punya nasah itu, yang menasah adalah si pemberi perintah. Tidak boleh kita, oh ini sudah dinasah ini, berdasarkan pemikirannya, tidak boleh. Yang menasah itu harus orang yang memberi perintah. Sama tadi kita mau mengganti rica-rica bebek dengan rica-rica ayam, harus saya, tidak boleh Ustaz Budi, jangan Pip, ayam saja atau entok saja. Kira-kira sah nggak? Tidak sah. Yang sah mengganti adalah si pemberi perintah. Itu nanti ada pembahasan lebih lanjut, tapi sekilas saya sampaikan gitu. Nasah mansuh itu seperti itu. Sama seperti dalam puasa. Fal'ana basyiruhunna. Jadi puasa zaman dulu itu orang tidak boleh berhubungan seks. Zaman dulu itu. Jadi puasa yuk, paginya dia nahan lapar dan haus, malamnya nggak boleh berhubungan sama istri. Zaman dulu. Malamnya nahan nafsu. Fal'ana basyiruhunna. Tapi sekarang kata Allah boleh campurilah istri-istri. Saya ulang yang benar. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah tahu kalian itu tidak bisa tahan gitu. Iya, Jadi orang zaman sekarang nafsuan. Sudah dicoba zaman dulu, orang dulu puasanya sama puasa, kecuali para duda mungkin ya. itu nggak kuat. Kuntum tahtanuna anfusakum, kalian akan berkhianat terhadap diri kalian sendiri ya. Akhirnya dinasah. Fal'ana, sekarang basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Hari Jumat juga begitu. Sebenarnya ini tidak dinasah dari dulunya Jumat. Kemudian orang Bani Israel sebagian mereka pengen merubah.
Iki lagi tanggung, kerjaan lagi banyak, lagi cuan hari Jumat itu tanggung. Nanti saja hari Sabtu sama Gusti Allah dicurke. Ya kan? Ketawanya itu di surat surat apa ya? Inna maju'ila sabtu alal ladina ikhtalafu fi. Jadi Sabtu itu dijadikan hanya untuk orang-orang yang berselisih, yang menyelisihi, yang tidak mau lah. jadi kan dia menyelisihi hari Jumat. Hari Jumat sudah dicaki untuk berzikir, tinggalkan jual beli. Dia ngeyel, nggak mau, hanya pengen hari Sabtu. Sama Gusti Allah, yo kono hari Sabtu sebagian. Nah, kemudian jadilah hari Sabtu itu untuk sebagian orang Bani Israel. Setelah menjadi hari Sabtu, dia Masih ngeyel. Itu masih ngeyel. Jadi kerak. Jadi hari Sabtu itu akhirnya mereka ke masjid lah pokoknya, ke tempat ibadah, berzikir kepada Allah, sholat di masjid. Tetapi kemudian pas hari Sabtu Allah uji lagi. Ya betul. Ya kan? Allah uji lagi. Ternyata pas hari Sabtu was'alhum anil qaryatil lati kahanat hadiratal bahr in ya'duna fi sabti itta'tihim hitanuhum syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum. Artinya apa? Tanyakanlah kepada penduduk yang dekat pantai. Allah menceritakan orang-orang Israel yang hidupnya di pinggir pantai. Kan Israel itu kan ada jalur yang pinggir pantai ya, namanya Tel Aviv itu kan bukannya pantai. Tel Aviv, Haifa, itu misalnya kan jalur Gaza juga. Nah, tanyakanlah kepada penduduk yang berada di pinggiran pantai. Ya'duna fi sabti, ketika mereka melanggar juga hari Sabtu, melakukan pelanggaran dari Sabtu. Karena ternyata ketika hari Sabtu ikan-ikan itu datang mengambang. Jadi ikan itu keluar semua Di pinggir. ke pinggir semua, tak pinggir. Ayo, ini hari Sabtu ini. Sampai kemudian hari Sabtu itu menjadi hari paling sibuk untuk menangkap ikan. Israel tuh. Israel atau Yahudi? Israel. Yahudi itu bagian dari Israel ya. Jadi orang-orang Israel ini yang minta hari Sabtu tidak waktu beribadahnya itu hari Sabtu saja, jangan diuji lagi oleh Allah. Ternyata hari Sabtu ikan-ikan di pinggir pantai itu semuanya merasa di daratan. Padahal mereka nelayan Orang semua. Yahudi itu keturunan Israel, Tuna, makanya disebut Bani Israel. ikan bubarang, udang-udang, pokoknya yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, ikan itu keluar semua. Sehingga membuat mereka akhirnya pada hari Sabtu juga sibuk. Wah, mau usah ibadah dulu lah, cuan ini cuan. Nanggung. Hanya mereka terjun ke laut tiap hari Sabtu, akhirnya mereka nyarikan, lupa dengan perjanjiannya dengan Allah, bahwa mereka meminta hari Sabtu kan. Sudah diberi kirikan hari Sabtu. Nah, jadi hari Sabtu yang harusnya mereka berjanji untuk beribadah, untuk mengingat Allah, mereka kembali melaut dan melupakan perjanjian dengan Allah. Kira-kira Arom marah enggak ini? Ya kan? Makanya kalau sudah ditetapkan Allah, jangan ngeyelan. Karena kok kayak gini lah, orang hidup miskin, merasa berat hidup miskin. Coba ya Allah, kalau aku dikasih dikasih kekayaan seperti mereka orang kaya, mungkin aku banyak sedekah, mungkin aku banyak nyumbang kesana kemari kan. Tapi di Al-Quran juga disebutkan ketika mereka dicoba diberi, ternyata mereka menggenggam tangannya. Jadi pelit. Itu manusia. Jadi jangan kira bahwa orang miskin itu diuji, orang kaya tidak diuji gitu loh. Jangan kira orang yang pemalas diuji, orang yang giat bekerja tidak diuji, semuanya diuji. Nah, orang-orang yang seperti ini
pada akhirnya oleh Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Nah, ulama-ulama banyak penafsiran berbeda. Ada yang itu disebut kera metafora, kera untuk menunjukkan dibikin sifat seperti kera, ya. Tidak seperti kera beneran gitu. Tapi ada lagi, dijadikan kera tapi berumur cuma 3 hari. Berarti kera itu awalnya memang manusia. Ya dari manusia kan manusia nih. Ini Bani Israel yang Bani Israel yang dikutuk melanggar ya, hari kera. Sabtu itu karena mereka Orang yang meminta hari Sabtu melanggar. kan, dilanggar sendiri, kemudian mendapatkan laknat Allah. Kunu qiradatan khasiin, jadilah Lain juga kera. Bani Israel. Yang melanggar saja yang melanggar. Bahkan suka merusak kera itu. Kera itu kan rasis. Nah, Yang kera melanggar itu udah kera dilarang Nah, malah makan sambil ngunyah sambil pegang satu tangannya dua-dua masih dipegang. ngeyel lah, sudah jadi keras sudah. Ibaratnya itu kera. Orang nafsu. Dikutuk gitu, dikutuk. Sifat Yahudi kan begitu, sifat Israel. Jadi hari itu tetap hari Jumat, tapi kemudian karena orang-orang sebagian Bani Israel itu meminta hari Sabtu, akhirnya Allah Itu zaman pada zaman Nabi Musa. ya Iya, itu masih Nabi Musa. masih Nabi Musa. Jadi kemudian dijuluki sama Gusti Allah untuk membuktikan bahwa mereka itu sebenarnya hanya mengingkari saja, hanya ingkar saja, bukan karena Oh, berarti ini yang Israel sudah masuk ke Baitul Maqdis berarti ini ya? ya saja Sudah jadi mukim. Soalnya kan ada pantai. ada pantai ya. Iya, sudah nelayan tuh. Jadi mereka yang berada di pinggir belum pantai masih Yahudi. kemudian dibikin jadi maksudnya kera. kan Nah, tentang sebelumnya hari itu kan ini, ada nomaden. Kemudian hari ada yang Jumat masuk, ini ada yang enggak. sebenarnya sudah diluruskan zaman Nabi Isa. Jadi Allah tetapkan hari Jumat tetap untuk menjadi hari spesial untuk Allah, harinya Tuhan. Kalau orang Nasrani bilangnya itu hari Tuhan. Nah, dipindahkan dikembalikan ke hari Jumat, tidak hari Sabtu. Tetapi orang Yahudi, Nabi Isa ini kan diutus kepada orang Bani Israel, Rasulullah Bani Israel. Berubah-ubah lagi menjadi hari Minggu. Terlacaknya dari mana? Terlacak karena di sejarah Kristen sendiri ada istilah Jumat Agung. Pernah dengar ya? Jumat Agung itu hari ketika Yesus disalib. Itu hari Jumat. Ada Jumat Suci. Paskah itu kan ada Jumat Suci. Jadi sebenarnya hari Jumat itu tetap spesial. Tapi kemudian dirubah-rubah lagi menjadi hari Minggu. Sejarahnya Minggu kan tidak punya sejarah, Pak. Di Al-Quran tidak ada sejarah hari Minggu. Yang ada ibadah Jumat, ada Jumat Agung, ada Jumat Suci. Itu menunjukkan Jumat itu kan hari spesial buat orang Nasrani. Jadi ada kebohongan yang tidak sempurna. Jadi sama sekali tidak ada nasah dari Allah mengganti hari Jumat dengan hari lain. Tetap yang Allah spesialkan untuk beribadah itu hari Jumat. Maka di hitamnya kan Allah tidak ada kata-kata. Kata-katanya pasti. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu malam Sabtunya ya berarti. Jadi hari Jumat itu adalah hari spesial untuk orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan sebenarnya kalau orang Bani Israel itu mau selamat, ya saya itu kasihan Bani Israel. Sekarang diserang dari mana-mana, musuhnya banyak. Kalau benar berita-berita itu habis itu Israel. Betul-betul mau dibikin luntang lantung lagi sebagai penjuru negara, hukuman tanpa kedua negara lagi. Sekarang sudah mulai merapat ke Siprus, merapat ke Polandia ditolak, merapat ke Jerman dia takut. Penduduknya ya. Ya penduduknya sudah tidak lagi memperdulikan pimpinannya karena dianggap pimpinannya tidak bisa melindungi. Kan akhirnya kosong.
Nah, sebenarnya inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Jadi Al-Qur'an ini menceritakan Bani Israel supaya mereka itu bisa membaca gitu, bisa membaca, bisa mempelajari karena karakternya ada di Quran semua. Coba di Al-Qur'an itu kan ada bahwa wa qadaina ala bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami sudah tetapkan bagi Bani Israel itu akan merusak dunia itu 2 kali dan akan membuat kesombongan yang besar. Dan setiap dia membuat kerusakan yang besar, pasti Allah akan balas. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna. Jika kalian memulai, kami akan mengulangi. Kata kuncinya satu, la tufsiduna fil ardi. Kalau mereka sudah merusak di dunia, lihat aja kalau mereka sudah merusak bangunan di Gaza itu kan diluluh-lantakan, bombardir itu kan merusak. Sombong. Kata-kata la tufsiduna fasad itu kan merusak secara fisik. Kalau mereka sudah memulai merusak tatanan manusia, sesuatu yang dibangun oleh manusia dirusak oleh mereka, mereka harus sadar bahwa itu pasti akan berbalas gitu. Kalau baca Al-Quran kan mereka tahu, paling tidak bisa ngeremo, jangan. Padahal kan mereka pertama kali yang dirusak sebenarnya bukan fisik, yang dirusakkan otak manusia, ya kan? Kewarasan manusia dirusak lewat Facebook, lewat Google, lewat segala macam itu kan mereka merusak. Orang beriman tuh lewat sekarang siapa yang tidak merasakan kerusakan jiwa gara-gara Facebook, Scroll, mau tidur scroll, Instagram, 2 jam, 3 jam. Sebelum mereka meluluh-lantakan Gaza kan yang dirusak, nah, itu dulu, informasi dulu, di blow up informasi, sehingga seakan-akan media yang berasal dari Israel itu benar. Dulu ketika orang-orang Yahudi, orang Israel lewat Amerika mengatakan di Irak itu punya senjata kimia, kan mengamini semua, ya kan? Diracuni informasinya, dan kita memakan mentah-mentah percaya produk mereka. Kan hampir terjadi dengan Iran juga. Bayangkan Iran itu mau mendatangani proliferasi nuklir. Jadi ada badan nuklir internasional dengan serangkaian perjanjian kalau mau bikin nuklir untuk Perdamaian. manfaat sosial, untuk listrik, untuk tenaga segala macam, yang penting tidak untuk membunuh. Ada serangkaian perjanjian. Mau tanda tangan? Apa Israel tanda tangan sampai sekarang? Kan tidak. Jadi seakan-akan mereka menuduh itu dibikin apa? Supaya untuk menutupi sebenarnya mereka itu rajanya nuklir. Dan itu kan Iran mesti terus ke utara kan, sebenarnya untuk menutupi bahwa dia sebenarnya biang nuklir sebenarnya. Nah, jadi maksudnya inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsara ladihum fihi yahtalifun. Jadi sebenarnya Al-Qur'an ini menceritakan banyak Bani Israel supaya orang Israel juga ikut baca. Karena di Al-Qur'an itu diceritakan dengan gamblang. Kalau kalian mengulangi merusak dunia, maka Allah akan merusak mereka lagi. Gitu. Dibalas oleh Allah. Dan kalau kalian mengulangi, diulangi lagi sama Allah. Sampai kapanpun begitu. Kejadian Hitler. Siklusnya begitu. Siklusnya akan begitu. Jadi Hitler menghabisi, membinasakan Yahudi, Israel. Mereka akhirnya dikasih di Palestina, ternyata mereka di Palestina merusak lagi, maka Allah kirimkan hamba-hambanya yang berkekuatan besar. Mungkin Iran ini lah, ya kan? Orang-orang yang akan merajalela, membinasakan Israel sampai kampung-kampungnya, ke masjid-masjidnya, semuanya diratakan. Maka saya kemarin bilang, seandainya ini benar, maka beruntunglah kita mengalami zaman Israel. Zaman Israel diluluh-lantakkan, dibikin lagi nomaden, dibikin merantau lagi, merantau kemana-mana tanpa negara. Nah, Indonesia.
Nah, itulah. Jadi kalau mereka baca Quran, mereka akan mendapat pelajaran. Karena kalau di Taurat mereka itu sudah banyak dihapus, sudah banyak dirubah. Kitab-kitab suci yang Allah tidak jamin lestari itu kan Taurat, Injil ada tapi tidak dijamin lestari. Tapi beda dengan Al-Quran, dijamin kelestariannya. Dan itu secara sains kan sudah bisa dibuktikan. Tuh Bapak sekalian ya, saudara-saudara sekalian, bahwa Allah itu sudah mensyariatkan hari Jumat itu sejak dulu, tidak pernah dinasah. Adanya perubahan orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Minggu, itu perubahan kemudian. Nah, maka dalam Al-Quran hitungnya tegas sekali ya. Karena kalau dinasah Allah akan sampaikan kayak tadi illa ma qad salaf, kecuali zaman dahulu. Umpamanya dinasah kan pasti kalian itu dikirnya hari Jumat kecuali orang-orang dahulu gitu kan. Berarti kan dinasah kalau begitu. Nah, ini tidak ada nasah, tidak ada nasah masuk dalam hari-hari besar yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tentang dirubah menjadi kera, kalau saya lebih cenderung tentang dirubah jadi kera. Karena kalau hanya metafora, Allah punya cara sendiri. Ada dalam surat Jumat juga itu. Masalul ladina humilu taurata kamasalul himari yahmilu asfaro itu loh. Itu kan orang-orang yang membawa Taurat itu ketika Tauratnya dibiarkan tidak dibaca, tidak dipelajari, itu seperti himar yang membawa Taurat. Himar itu kan nggak ngerti apa-apa, yang di punggungnya apa, padahal yang di punggungnya itu membawa Taurat. Karena sekali himar, seperti himar. Berarti kan manusia, tapi seperti himar perilakunya. Itu baru masuk metaforanya. Tapi kalau kunu kirodatan khosin, jadilah kera. Itu secara fisik memang jadi kera. Orang-orang yang melanggar ya. Ada lagi kata kuncinya lah di ayat selanjutnya. Faja'alnaha nakala lima baina yadaiha, dan kami jadikan peristiwa itu menjadi peringatan dan pelajaran. Nah, saya kera-keranya masih ada. Berarti Gempar itu satu kota mungkin banyak yang jadi kera itu. Jadi satu kawasan itu kemudian jadi kera, dan kera itu ya tidak mati dalam 3 hari, ya selama jadi kera. Karena Nanti berbau wujud benar-benar ya. benar-benar berubah Dikutuk ke. Zaman-zaman dulu mah masih zaman mujizat tuh. Ya jadi kalau Gunung aja di atas. Kalau sekarang Di atas ada bisa. film babi ngepet terus merubah orang langsung jadi babi, Allah sudah lebih dulu menceritakan itu. Artinya sesuatu yang mudah bagi Allah merubah begitu kan. Iblis saja bisa merubah begitu, diizinkan merubah manusia jadi babi, babi jadi, kalau itu benar ya nggak tahu saya. Nah, jadi dirubah jadi monyet, ya jadi monyet, dan monyetnya sebenarnya harus ada penelitian. Mungkin ditutupi sama orang-orang Israel. Ada di sana jenis monyet yang perilakunya seperti manusia, dicari genetisnya. Karena ini kejadiannya sama seperti ketika Fir'aun diselamatkan. Litakuna liman khalfaka ayah. Dia diawetkan oleh Allah untuk jadi pelajaran bagi orang kemudian. Kalau bahasanya nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha, ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi orang semasa kamu dan orang kemudian. Berarti kan ada manfaat bagi orang kemudian. Kita ini kan orang kemudian. Sebenarnya orang-orang pintar Israel coba teliti ini, jangan-jangan ada di kebun binatang saudara mereka. Atau mungkin kalau bisa dicari keraknya jenisnya agak berbeda dengan kera biasa. Mestinya karena dia punya genetis manusia kan. Tapi pasti tidak akan pernah ada penelitian dalam hal ini, karena hanya membongkar orang Yahudi Israel saja itu. Kera Kalimantan. Karena bahasanya coba faja'alnaha nakala lima baina yadaiha. Kalau cuma metafora, lu bagaimana bermanfaat bagi orang kemudian? Ya kan? Padahal itu
Allah ciptakan peristiwa itu untuk menjadi peringatan dan pelajaran bagi orang-orang lil muttaqin. Wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi sebenarnya harus tertantang ada sekelompok ilmuwan yang meneliti spesies kera. Kan kita punya holograf kan, kalau tes DNA, haplogroup, punya haplogroup, mungkin dicek dulu haplogroup orang Israel, dicek dulu. Oh, ini kera tapi ini haplogroup. Jadi orang-orang Israel itu dicek Israel apa, jenisnya apa, terus dicari kera-kera seputaran Israel sana, Palestina. Nah, kalau ternyata ada kemiripan, itulah yang dulunya orang Israel. Tapi kebanyakan ilmuwan itu berasal dari Israel, tidak mungkin dilakukan. Tapi menginspirasi ayat ini. Jadi sebenarnya kunu kirodatan khosiin, jadilah kera. Bahasanya bukan metafora lagi. Karena kalau metafora itu kayak kamasalil himari yahmilu asfaro. Masalul ladina humilut taurata summa lam yahmiluha, ya bahasa Ustaz Jumat ya. Kamasalul himari yahmilu asfaro. Itu Bapak sekalian, jadi menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita bahwa kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, jangan mencari-cari dalih untuk menutupi keingkaran kita gitu. Jangan mencari dalih, karena Allah itu cok melonjoke, cok dijur sama Allah kan. Kemarin saya cerita, mereka menamakan diri Yahudi, tidak mau Islam, jawab Allah akhirnya teruskan nama itu. Sama juga ketika mereka minta hari Sabtu, ya Allah, coba hari Sabtu, saya jalan. Ternyata mereka juga tetap tidak menghiraukan hari Sabtu, tetap tidak menghormati hari Sabtu. Nah, jadi tidak ada bagi orang iman kecuali perkataan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami akan mentaati. Kalau umpamanya tidak sempurna pengabdian kita kepada Allah, ya Allah, saya ini manusia biasa. Kayak sekarang banyak yang menanyakan kenapa diharamkan babi, karena enak katanya. Nah, kayak gitu loh. Nyari-nyari. Itu nyari-nyari kesalahan sama dengan itu. Jadi babi itu haram. Allah katakan haram, selesai. Jangan dicari-cari alasan. Jangan dicari-cari alasan. Oh ternyata ada sebuah bibit penyakit yang di dalam tubuh babi itu sehingga bisa menular ke kita. Tapi teknologi modern kemudian membuktikan itu bisa ditangani, bagaimana? Menjadi halal kan kalau orang-orang pakai logika. Nah, itu kesesatan pertama kali. Jadi ya kayak gini, orang kok ada kan orang biasa sholat itu katanya. Ternyata setelah penelitian sholat itu seperti olahraga. Kalau ruku itu bisa persendian ini sehat, kalau sujud macam-macam. Panahnya beneran tuh kalau orang pakai logika. Kalau gitu udah aja koprol. Sudah aja seperti jam nggak usah sholat, kan? Sama-sama sehat. Makanya orang beriman itu ketika dihadapkan dengan perintah Allah, sami'na wa ata'na, tidak usah kemudian pakai logika yang pada ujungnya menyesatkan. Orang sekarang itu penyakitnya di situ. Hampir sama dengan penyakit orang-orang Israel zaman dulu, karena kita juga sudah diracuni oleh teknologi Israel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.